kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Presiden Prabowo Subianto seperti kita ketahui di beberapa pernyataan, bahkan yang paling terbaru teman-teman, mengucapkan rasa syukurnya karena diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi di 5 tahun kebelakang. Kita tahu sendiri teman-teman, Pak Prabowo menjadi Menhan, diberikan amanah oleh Pak Jokowi. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa karena menurut Pak Prabowo sendiri, ini adalah waktu yang sangat penting, sangat tepat untuk dirinya belajar bagaimana cara mengurus negara. Dan ketika teman-teman ya Pak Prabowo kini menjadi seorang presiden, baru kerasa. Kalau kata-kata Pak Prabowo, kemarin itu saya magang. 5 tahun magang bareng Pak Jokowi dan itu sangat luar biasa berharga untuk saya. Nah, dalam pernyataannya yang menarik di sini Pak Prabowo juga mengomentari terkait permasalahan-permasalahan yang sedang menerpa Pak Jokowi, salah satunya terkait ijazah Pak Jokowi yang disebut ya, yang dituduhkan oleh Roy, Tiva dan juga Rismond itu palsu. Di sini Pak Prabowo teman-teman sangat menyayangkan karena ada sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi ketika seorang pemimpin selesai berkuasa, malah dihina, dicaci maki. Nah, di sini Pak Prabowo meminta agar kebiasaan-kebiasaan mencaci pemimpin yang sudah tak lagi berkuasa berakhir. Pak Prabowo pun meminta secara khusus agar kasus ijazah diselesaikan. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan secara langsung permintaan dari Pak Prabowo agar ya drama ijazah ini diakhiri karena ya memang jadi kemana-mana ya teman-teman. Ini jadi kemana-mana. Nah, tanpa panjang lebar teman-teman, mending kita langsung aja simak deh pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara
yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut. World Bank kita ikut, IMF kita ikut. Iya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonomi yang... Saya ingat juga ya, bagaimana rasa bagaimana perasaan Prabowo itu sangat terharu waktu itu ya. Jadi setelah diangkat menjadi Menteri Pertahanan, ya, Pak Jokowi juga diundang waktu itu. Ini cerita orang dalamnya Pak Jokowi nih kepada saya, dua orang yang bercerita. Jadi sebelum acara, Prabowo mengajak Pak Jokowi masuk ke dalam ruang kerjanya Pak Prabowo. Ya mereka berbincang, nggak lama Pak Prabowo terharu, katanya memeluk Pak Jokowi sambil berkata kira-kira gini, Mbak, di sini saya dipecat sebagai prajurit TNI, tapi di sini Bapak mengangkat harkat saya kembali sebagai prajurit TNI. Ya, Pak Jokowi merasa ya terharu juga, tersanjung, ada kehormatan, ada kesetiaan, ada ucapan terima kasih yang dirasakan di situ. Dan memang pada akhirnya kan dalam perkembangan berikutnya ketika Pak Jokowi akan berakhir, kan Pak Jokowi juga mulai melihat kan siapa sosok yang bisa menggantikan dirinya itu. Karena pernah Mbak dalam pertemuan dengan kami dengan Litbang dan redaksi Kompas, beliau bilang tuh bahwa yang harus diubah dalam sistem pergantian pemerintahan adalah pemerintahan berikutnya adalah orang yang bisa meneruskan kepemimpinan sebelumnya, sehingga pemerintahan baru itu tidak mulai dari nol, tapi sebagai kelanjutan. Karena seringkali mulainya dari nol, karena ganti program lagi, berbeda visi lagi gitu ya Mas. Apalagi kan Pak Jokowi sudah banyak melakukan hal ya, infrastruktur dan pembangunan dan lain-lain, IKN yang juga pasti harapannya penggantinya itu bisa meneruskan program-program beliau. Jadi dalam beberapa kali pertemuan akhirnya Jadi hati-hati, sekali lagi ini sudah masuk ke tahun politik. Kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu aja. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pak, Gua kerjain, nggak capek-capek udah. enggak Pak. Kan naik pesawat Pak. Capek. Jadi kalau misalnya banyak orang begini, jangan kau bilang kalau aku ini enggak ini sama Prabowo, aku ini pendukung Prabowo, tim sukses Prabowo 2014, 2019, kan gitu ya. Jadi jangan kau ragukan, kan gitu. Ya betul Bang. 2014, 2019, Abang dukung Prabowo, Prabowo kalah.
pas abang nggak dukung Prabowo 2024, Prabowo menang. Jadi salah satunya ini abang dan kawan-kawan menyebabkan Prabowo kalah. Itu sederhana logikanya. Ketika dia berteman sama Jokowi, dia menang. Prabowo mikir, berteman sama yang kemarin-kemarin itu merusak dia aja kan gitu loh. Habis duit kan gitu ya. Menang enggak kan gitu loh. Tapi berteman sama Jokowi, duitnya nggak keluar kan gitu ya. Menang juga jadi presiden. Gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut orang-orang yang sulit untuk masuk lagi ke lingkaran Prabowo, tersakiti dengan adanya Jokowi. Dengan adanya Gibran. Bagaimana caranya? Singkirkan dia, itu satu. Masuk lagi bumbu. Wah, bahaya nanti kalau Prabowo mangkat, Gibran presiden. Makin susah kita. Makin bukan tertutup lagi pintunya. Makin jauh dari pusat Iya, makin dari pusat kekuasaan kan gitu loh. Makin panik juga dia kan gitu loh. Mulai hitung-hitungan kan, mulai panik juga. Main kita, main lah, isu ijazah, isu ini, pontang panting, blang blang blang. Tapi gue meyakini namanya suatu kebenaran itu nggak akan bisa dilawan dengan sesuatu yang model-model kayak gini. Karena gue meyakini betul hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi sangat tulus. Prabowo Jokowi dulu dua kutub, sekarang bisa kerjasama dengan baik. Karena apa? Jokowi cinta rakyat Indonesia, Prabowo Subianto cinta rakyat Indonesia, Zulkifli Hasan cinta rakyat Indonesia, Hatta Rajasa cinta rakyat Indonesia. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, kenapa kita nggak kerjasama? Siapa jadi presiden, siapa jadi wakil, siapa, monggo, tidak ada masalah. Mari kita kerjasama untuk rakyat Indonesia. Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya katakan, saya ini bagaimanapun ada ewuh pekewuh, ada totok romo. Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka. Jadi saya ucapan selamat. Jadi jangan sedikit-sedikit ya. Jadi saudara-saudara, tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang, tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional, dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki. Tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin, kalau hubungannya baik, kita bisa saling mengingatkan. Kalau beliau mau ketemu saya, ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja, Pak. Tunggu dulu. Pak, inilah demokrasi, Pak. Kita disuruh-suruh, gini. Saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih, Pak. Ya, saudara-saudara, menjadi presiden itu adalah mengabdi.
Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kami juga minta maaf, Pak, kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali. Kan demokrasi butuh suatu check and balance. Saya kira demikian dari saya. Ya, oke. Ya, saya kira sudah jelas dan Ya teman-teman, sudah kita dengar pernyataan demi pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pasang badannya Pak Prabowo, pembelaan Pak Prabowo, bahkan pujian-pujian Pak Prabowo untuk Pak Jokowi. Ini tentu adalah hal positif dan kita berharap teman-teman dukungan untuk Pak Jokowi tidak berhenti sampai sini, terus didukung sampai ya kasusnya selesai. Kemarin juga ya kita melihat ada pertemuan antara Bang Egy Sujana, Bang Damai Harilubis dengan Pak Jokowi di kediamannya. Itu salah satu hal positif juga dan mudah-mudahan ya kasus ini segera selesai, segera P21 dan nanti masuk mungkin dari penyidikan ke tingkat kejaksaan dan ke pengadilan. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.